kelompok satu kelas 11 kelas 2 mau mewawancari Kela karena posisinya Kela sebagai lurah yang ditempatkan di daerah ini untuk mencari data atau tentang menganalisis data kemiskinan di daerah ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi perkenalan diri. Jadi pertama langsung ke pertanyaan aja tadi. Yang pertama itu berapa kepala keluarga yang ada di desa ini? Ya baik, adik-adik kami semua, sesuai dengan program kalian, kami akan menjawab pertanyaan kalian sesuai dengan kondisi yang ada di kelurahan kita, Kelurahan Pemasangan Raya ini. Jadi kalau jumlah penduduk kita secara kepala keluarga ada di situ 1.445 kepala keluarga. Jadi kita bisa buka itu. Tapi data itu adalah real tahun 2023. Itu yang real yang sudah memiliki identitas kependudukan, yaitu kartu keluarga. Dan banyak lagi warga kita yang statusnya belum menjadi warga kita, begitu, belum menjadi penduduk kita. Yang mana itu yang belum mengurus kelengkapan administrasi kependudukannya. Contoh, dia belum memutasi kakaknya ke sini. Jadi kalau kita perkirakan secara mutlak kepala keluarga kita itu ada lebih kurang 1.600 kepala keluarga. Itu tentang kepala keluarga. Jadi kami lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Berapa jumlah keluarga miskin yang ada di desa ini? Kalau keluarga miskin yang kita dapat data terakhir 441 kepala keluarga. Tetapi dengan catatan belum semua di situ yang mendapatkan bantuan, ya. 441 kepala keluarga dan belum semua mendapatkan bantuan, ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Bapak mengenal seluruh anggota masyarakat yang Bapak pimpin di desa ini? Kalau masalah mengenal, saya kira saya bisa kenal sampai dengan 90%. Selanjutnya 10% lagi mungkin dia ada penduduk yang baru atau pendatang baru atau generasi muda yang merantau kembali ke sini. Kita masih butuh penyesuaian pengenalan. Selebihnya ya kita kenal. Kalau masalah pembagian bantuannya untuk saat ini ya, untuk saat sekarang ini, pendistribusiannya adalah lewat pos, ya, lewat pos dan giro. Jadi pembagiannya ya mereka yang mendistribusikan dengan sistem mereka. Jadi kalau masalah distribusi atau pembagian, saya kira harus merata dia karena mereka punya jadwal. Baru kemudian yang mereka bagikan bagi yang terrekomendasi, keluarga miskin yang terrekomendasi mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Itu pula bukan sembarangan orang ke sana. Dan mereka akan buat itu undangan pos untuk pengambilan bantuan dengan ada namanya di situ. Yang berhak menerima bantuan tersebut adalah keluarga miskin. Dan miskin itu juga ada dua, bukan hanya miskinnya. Kalau miskin itu ada yang namanya memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah. Badan Pusat Statistik juga ada menentukan kriterianya. Kemudian ada lagi satu yang namanya miskin ekstrim. Kalau miskin itu hanya dikatakan itu kriterianya, ya. Kemudian tidak memiliki fasilitas buang air besar bersama-sama atau fasilitas buang air besar secara bersama-sama. Dulu kan ada di kampung-kampung. Ini ada yang bersama-sama itu dengan rumah tangga lain. Nah ini, jadi yang tidak memiliki, katakanlah dulu MCK ya, mandi cuci kakus ya, termasuklah itu. Dia belum memiliki itu secara sempurna. Walaupun terkadang dia masih darurat, gitu. Itu masih layak. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, artinya dia belum masuk listrik. Tapi ini salah satu kriteria, ya.
Nah, jadi kalau dikatakan kenapa yang terima bantuan itu sekarang semua sudah mempunyai listrik, mungkin dia kena yang satu itu. Gitu. Jadi dia ada penilaiannya nanti dari 14 kriteria ini, ada penilaiannya jika 8 terpenuhi. Itu dia ya. Bukan karena dia sudah punya listrik, nggak bisa lagi menerima, bukan itu maksudnya. Kemudian sumber air minum berasal dari sumber mata air tidak terlindung dan sungai atau air hujan. Tahu mata air tidak terlindung kan? Nah, mata air tidak terlindung itu seperti air sungai. Kalau dulu di sini kayak apa namanya? Kayak mata air gitu ya. Nah, itu. Kemudian bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang atau minyak tanah. Nah, kalau sekarang pakai minyak tanah udah orang kaya kan? Karena lebih murah gas. Gitu. Nah, gitu. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam dalam 1 kali seminggu. Artinya dia badannya itu hanya bisa dipuling dengan daging ayam atau ya dengan minum susu hanya 1 kali seminggu. Itu salah satu kriteria. Hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Ini masih banyak ini. Kenapa hanya mau tahun baru dia kalau kriteria baru pakaian kan? Katanya alasannya dulu untuk baju Natal dulu. Harusnya itulah pakaiannya. Nah, disambung dengan pakaian sebelumnya. Hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Dia tidak 3 kali makan. Sementara sekarang orang kaya hanya 2 kali makan. Karena kalau 3 kali makan dia kolesterol. Kayak gitu ya. Beda kan itu ya. Jangan nanti itu banyak mobilnya tapi 2 kali makan kenapa enggak dapat tentuan. Nanti kalian bilang lebih gitu. Bukan begitu maksudnya. Berarti dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan makannya saja. Hanya 2 kali sehari. Pagi contohnya hanya ya minum teh manis saja gitu. Karena enggak ada ya, bukan karena ada, karena memang enggak ada gitu. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. Nah, itu karena perlindungan itu apa? KIS, Kartu Indonesia Sehat gitu. Nanti kita terangkan lagi situ. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter kuadrat. Kalau ini saya kira di tempat kita masih lebih lah. 500 meter kuadrat itu adalah 2 rantai lebih ya, 2 rantai lebih. 1 rantai lebih, 1 rantai lebih itu. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulan. Yang di bawah 600.000 per bulan dia berarti sudah miskin dia. Apalagi dia sudah punya kuliah kan. Nah, udah nggak sanggup lagi tuh. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga di bawah SD. Ada yang tidak tamat SD, ada yang tidak pernah sekolah, dan ada yang tamat SD saja gitu. Tidak memiliki tabungan barang yang mudah dijual dengan minimal 500.000 seperti sepeda motor kredit, non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. Artinya gini, dia tidak memiliki barang-barang yang bisa dijual cepat. Dengan harga tadi standarnya 500.000. Sama RT nggak pernah ada konflik, tapi udah pernah aku ajukan nggak ada pengertian. Pernah aku ajukan sama Kepling nggak diakui, terus katanya lurahnya ke situ gitu, katanya RT